Tahu gak sih kalau pemerintah Jakarta itu sekarang lagi lucu-lucunya ya, mereka mengatasi kenakalan remaja ini, tawuran dan sebagainya macamnya itu dengan memperpanjang jam buka taman dan jam buka perpustakaan. Lu berpikir nggak sih Pram dan Sidul ya, kalau alasan mereka tawuran itu bukan karena perpustakaan ditutup, dan yang tawuran-tawuran itu bukan kutu buku, itu tuh anak-anak bandel. Ngerti gak sih apa hubungannya anak-anak bandel yang tawuran dengan perpanjang jam buka taman dan apa tadi perpanjang jam buka perpustakaan? Konyol. Bang Dul, Anda kan punya wilayah yang Anda pimpin, yaitu DKI bersama gubernur Anda. Jadi Anda nggak usah sindir-sindir gubernur kami, ya Gubernur Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Anda menyindir seperti ini. Didik anak bukan kirim ke barak militer. Juga didik anak bukan cara keras, tapi cara cerdas. Oke, kalau Anda punya program yang lebih cerdas daripada Kang Deddy, silakan itu ya, ambil itu anak-anak jalanan, ambil itu atau rangkul itu anak-anak yang dieksploitasi menjadi pengamen dan pengemis, rangkul itu, juga rangkul anak-anak yang suka tawuran antar sekolah, dan rangkul juga itu orang-orang yang tawuran antar kampung. Kalau Anda memang mempunyai program yang lebih cerdas daripada Kang Deddy, ya Bang Dul. Jangan hanya berteori, Bang Dul. Jangan hanya bisa menyindir, tapi pelaksanaannya bagaimana? Ya, coba Anda tunjukkan kalau program Anda memang lebih cerdas daripada Kang Deddy. Peringatan untuk anak-anak nakal melawan orang tua, main HP terus, gak mau SEK online, dan lain-lain akan dijemput Kang Deddy. Ya, ini proses penjemputan anak nakal katanya oleh Kang Deddy. Ya, jadi triggernya banyak ya. Kategori anak nakal ini jadi melawan orang tua, main HP terus gitu, gak mau sekolah dan lain-lain gitu, yang katanya bakal dijemput oleh Kang Deddy gitu. Jadi salah satu bukti bahwa proses penjemputan itu memang ada. Oh, pengen ngamuk naik. Oh, kalau ngamuk naik ke atas. Atas beraninya nak bedogil. Ya oke, kebijakan Kang Deddy untuk menjemput anak-anak nakal itu memang ada ya, dan ini adalah salah satu bukti bahwa kegiatan tersebut memang dilakukan olehnya gitu. Itu kenapa juga membuat anak-anak yang masih kecil, anak-anak kecil khususnya yang main gadget itu takut ketika mendengar nama Kang Deddy gitu. Assalamualaikum Pak Deddy, kami mau masuk barak militer, habis lari nih tuh. Tapi nggak mau jadi anak banger, kumaha tah carana. Udah siap-siap jadi atlet nih. Hiji, dua tah, siap Pak Deddy. Bahkan yang nggak bangor atau nggak nakal pun menawarkan diri untuk bisa masuk ke barak. Itu gimana tuh kayak gitu tuh. Ada wae. Kekacauan rame setelah Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur. Semua orang berkomentar, semua orang, para dewan, para petinggi, penguasa yang tidak cocok dengan program beliau, bahkan ada masyarakat kecil yang tidak cocok ikut ngomong juga. Padahal program-program Kang Deddy itu jelas sangat bermanfaat, banyak orang yang merasakannya. Tapi kenapa orang-orang seperti ini cuma bisa ngomong doang? Kenapa nggak dari dulu lu pada ngelakuin hal-hal yang sama Pak Deddy sekarang? Sekarang Pak Deddy punya program A, B, C, D, barak ini itu segala macem, Dan berjalan semua gitu. ngomong. Lu jangan pada bacot doang atuh. Jangan pada bacot apa? Tong kosong nyaring bunyinya, diem-diem baik dulu kemana? Sekarang ada program bagus, muncul kritik ini itu segala macam. Lu becus nggak? Bisa kagak? Ya, elah, bacot. Tel Bramasta kritisi kebijakan Pak Deddy Mulyadi tentang anak-anak yang dibawa ke barak militer. Asa kuaran netizen, nah sih tiap-tiap anu teu setuju ka program Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi teh rata-rata orang yang dari luar Jawa Barat, yang padahal warga Jawa Baratnya aja tuh setuju sama program-programnya. Dan kebanyakan yang mengkritisi itu adalah elit-elit yang tidak punya solusi.
Sebenarnya kita ini bukan tidak mau dikritik, tapi kita sudah muak dengan orang-orang atau manusia-manusia yang bisa mengkritik tanpa memberi solusi. Kalau mereka ini tidak setuju, harusnya mereka ini mengkritik dan memberi juga solusi Iya dong. kerja nyata. Bukan cuman kritisi dan omong-omong saja. Tapi kalau kata saya Maya, buat para elit-elit dan penentang kebijakan Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi, mending kalian ngobrol deh, ngopi-ngopi sama Pak Deddy ya, nongkrong sama Bapak Aing, nongkrongnya sambil bahas solusi, biar warga itu bisa melihat kepintaran bapak-bapak elit ini dengan nyata. Jika memang tidak setuju dan mempunyai solusi yang lebih nyata, lebih bekerja. Kan percuma kalau sekedar bagus aja tapi nggak kerja dan nggak nyata. Tos sakit tua hela. Kalau saya merasa bangga sekali dengan gubernur saya ya, atau gubernur kami Kang Deddy Mulyadi, membuat gebrakan-gebrakan baru, membawa anak yang bermasalah ke barak militer. Mereka itu tidak dididik secara militer, tapi dididik untuk disiplin, ya, mentaati peraturan, ya, lebih menghargai waktu. Di situ bangun tidur langsung membenahi tempat tidur, mandi di waktu, pakai baju pun di waktu. Mereka harus menghargai waktu. Coba Anda, kalau Anda mempunyai program lebih cerdas ya, yang lebih cerdas dari Kang Deddy, coba tunjukin dong. Memang ya, benar kata Kang Deddy ya. Yang mengkritik Kang Deddy itu bukan masyarakat, bukan, tapi para elit-elit politik yang tidak suka dengan program Kang Deddy. Mereka itu merasa apa ya, Kang Deddy ini lebih unggul dari mereka semua. Ya, bagi saya saat ini gubernur yang ada di Indonesia yang terbaik adalah Kang Deddy. Ada perasaan nyesel juga nggak milih beliau gitu. Saya nih jujur ya, waktu pilkada itu tidak memilih KDM. Karena memang saya punya partai yang selalu saya pilih. Tapi ketika KDM yang terpilih dan saya melihat beliau itu melakukan gebrakan-gebrakan yang luar biasa, saya tidak sungkan dong mengacungi jempol, Masya Allah gitu, Pak Deddy Mulyadi, panjang umur perjuangan Pak, sehat selalu gitu. Tidak sungkan mengakui kehebatannya. Bahkan ada perasaan, aduh kemarin nyesel juga nggak milih beliau gitu. Jaringan laut, jaringan darat, kita ini sudah segala dijual, sudah bikin apa? Nah ini kenapa saya sangat ketat sama fiskal, itu kita ini sudah segala dijual, kita ini sudah bikin apa? Ini renungan kemerdekaan kita. Belanda yang katanya penjajah hanya ngelola kebun teh, kebun karet kalau di Jawa Barat, sama kebun kina, bisa bikin bangunan di Jawa Barat seperti ini. Kita sudah bikin berapa pangkalan udara, kita sudah bikin berapa pelabuhan, berapa stasiun kereta api, berapa rel kereta api baru. Yang ada pun rel kereta apinya sekarang hilang dengan papan-papan dan besi-besinya. Nah, mudah-mudahan ini bahan evaluasi kita. Kita sudah, kata orang Sunda, kita sudah tunggul di larung, catang di rumpak, sudah segala diangkat, pasir diangkat, batu diangkat, laut udah segala rupa. Kok kita nggak kaya-kaya? Kenapa sih? Berarti ada perencanaan belanja yang salah, ada belanja yang salah. Untuk itu, mari kita perbaiki cara belanja kita dan cara mengelola keuangan kita dengan prinsip 2, kata orang Sunda, saeutik kudu mahi, loba kudu nyesa. Apa artinya? Sedikit harus cukup, kemudian banyak harus tersisa. Dan di Jawa Barat itu lengkap. Di Jawa Barat itu ada daerah yang paling makmur, namanya Cimahi. Mahi itu artinya cukup. Ada daerah yang paling susah, namanya Cisaat. Saat itu artinya kering. Nah, itu Jawa Barat. Dan Jawa Barat itu kekuatannya di air. Jadi kalau orang Jawa Barat pengen makmur, maka perkuatlah pengelolaan air. Ini surat terbuka ya. Untuk siapapun yang ingin merebut Bapak Aing dari Jawa Barat akan berhadapan langsung dengan semua anak-anaknya yang ada di Jawa Barat. Tos, sakit tuh weh, ti pusat mah. Ya,
itulah ya pro dan kontra sejauh ini yang terjadi gitu. Gimana menurut kalian tentang hal ini gitu ya? Ya sebenarnya sih banyak mengharapkan bahwa KDM ini tidak hanya nanti itu menjadi gubernur saja gitu. Banyak harapan warga, khususnya warga Indonesia, karena fansnya dari KDM ini, KDM ini bukan semata-mata FOMO aja ikut-ikutan gitu KDM kalau lagi rame atau segala macam, karena kebanyakan mereka memang mengetahui program-program dari beliau itu semua berjalan dengan baik gitu ya. Dan mungkin yang disampaikan oleh kreator barusan ini, Teteh barusan ini juga memang ada benernya ya, beberapa juga pasti melirik untuk KDM ini bisa menjadi pemimpin di daerah masing-masing gitu. Gimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah mengenai kebijakan yang sekarang lagi di-compare dari Pemprov Jakarta dan juga Jawa Barat. Menurut kalian gimana tentang hal tersebut ya? Sampai jumpa di video selanjutnya.